Kami tidak boleh tidur oleh Ibu Ketua Umum. Oh, gitu. Jadi harus terus bersama rakyat. Maka Ibu kan membuat sebuah buku yang judulnya Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat. Jadi saat bagaimana kita sedang punya kekuasaan, misalnya contoh di Surabaya yang paling dekat dengan DPD ya, ini terus menerus kepala daerah bersama dengan struktur partai melakukan proses untuk membangun kesejahteraan masyarakat itu melalui teman-teman PDI Perjuangan yang ada di situ, itu diminta untuk bekerja. Oh gitu. Memantau kebijakannya wali kota bagaimana. Nanti kalau ada kurang-kurangnya disampaikan pada wali kota. Pak, kurang ini ada begini, ada begitu, begitu. Mendengarkan suara dari kepala-kepala rukun tetangga, kepala rukun warga, kemudian kelurahan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat akan pembangunan kemakmuran yang ada di situ. Itu ya. Itu adalah alam ini tempat hidup kita. Tanah, kita bangun rumah di atas tanah. Tanah ini bumi. Gitu kan? Kita minum air dari sumber air, dari dalam bumi. Gitu kan? Kemudian sumber-sumber ini dari pohon-pohon. Nah, mencintai bumi di mana tempat kita tinggal, yaitu dengan merawat itu tadi. Jadi ini back to nature yang disampaikan Ibu Ketua Umum, karena kita harus bersahabat dengan alam. Hidup satu kesatuan dengan alam. Kita tidak pernah bisa hidup tanpa alam. Ibu Ketua Umum menanam di Bali di sepanjang pantai yang abrasinya sudah luar biasa itu. Karena kalau darat terlalu diabrasi oleh pantai kan nanti habis. Maka di situ kita concern untuk ikut menghijaukan bumi, melestarikan bumi melalui penghijauan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network dan Harian Surya. Kali ini saya bersama seorang tokoh wanita terkenal di Jawa Timur. Beliau adalah Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, yang sehari-hari adalah sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Boleh saya panggil Mbak Untari ini ya? Boleh. Mbak Untari. Kita tahu bahwa Jawa Timur ini adalah lumbung suara PDIP. Dan pemilu 2019 kemarin, PDIP perolehan suara kursi di DPRD Jawa Timur luar biasa. Nah, gimana ini Mbak Untari untuk pemilu 2024? Optimisme DPD Jawa Timur untuk mempertahankan, syukur-syukur bisa meningkatkan kursi di DPRD Jawa Timur. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya kami bersama-sama secara kelembagaan lewat institusi partai kami yang Ibu Ketua Umum selalu memberikan arahan bahwa kita harus hat-trick. Hat-trick itu dalam istilah sepak bola menang 3 kali, gitu kan? Kalau di Jawa Timur baru menang sekali kemarin. Jadi kalau kita nanti mengulang kemenangan. Insya Allah kami punya cita-cita itu, dan itu semua tentu menjadi salah satu upaya kerja keras kami bagaimana supaya 64 tahun belum pernah menang, tahun 2019 bisa menang. Insya Allah kami akan berusaha untuk bisa bersama seluruh rakyat Jawa Timur sehingga bisa mempercayakan amanatnya kepada PDI Perjuangan kembali. Bang Tari, di pemilu serentak 2024 ini pertama kali ya, pemilu serentak itu. Pasti energi, konsentrasi yang harus disiapkan ini berbeda dong dengan pemilu sebelumnya. Nah, PDI untuk menghadapi pemilu serentak yang pertama kali ini, apa yang akan dilakukan, Bang Tari? Kami menguatkan struktur partai kami. Jadi tingkatan DPD Jatim, DPC, PAC, ranting, anak ranting ini sudah tersusun di 666 kecamatan di seluruh 8.500 sekian desa dan sekian banyak dusun serta RW seluruh Jawa Timur. Kami kuatkan itu sebagai bagian daripada ada PDI Perjuangan di situ. Begitu. Nah, struktur inilah yang akan terus bekerja
selama sepanjang proses pemilu belum ada, kita membantu masyarakat melalui struktur partai, di mana kalau kita punya kepala daerah, punya anggota fraksi, ada hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat, misalnya orang sakit, pendidikan, kesehatan, kemudian anak stunting. Ini partai membaca ini dan menjadikannya sebuah cara untuk bisa terus-menerus bersama masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa PDI ini bahkan sebelum pemilu digelar, jauh hari sebelum pemilu digelar sudah bekerja. Jadi sudah. gitu ya. Jadi karena ini tinggal nanti pemanasan saja kalau ketika kami tidak boleh tidur oleh Ibu Ketua Umum. Oh, gitu. Jadi harus terus bersama rakyat. Maka Ibu kan membuat sebuah buku yang judulnya Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat. Jadi saat bagaimana kita sedang punya kekuasaan, misalnya contoh di Surabaya yang paling dekat dengan DPD ya, ini terus menerus kepala daerah bersama dengan struktur partai melakukan proses untuk membangun kesejahteraan masyarakat itu melalui teman-teman PDI Perjuangan yang ada di situ, itu diminta untuk bekerja. Oh gitu. Memantau kebijakannya wali kota bagaimana. Nanti kalau ada kurang-kurangnya disampaikan pada wali kota. Pak, kurang ini ada begini, ada begitu, begitu. Mendengarkan suara dari kepala-kepala rukun tetangga, kepala rukun warga, kemudian kelurahan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat akan pembangunan kemakmuran yang ada di situ. Sudah pas apa belum? Misalkan ada stunting di situ, bagaimana caranya PDI Perjuangan kemudian mengangkat ini untuk mengurangi stunting. Kalau ada anak-anak tidak sekolah di situ, bagaimana upaya teman-teman kita melaporkan kepada wali kota, sekyu, dinas pendidikan ya tentu saja untuk membuat anak-anak ini bisa sekolah. Mencari penyebabnya dulu. Kalau nggak sekolah kenapa? Apakah karena tidak memiliki dana untuk sekolah? Kalau tidak punya maka masuk program PKH. Yang di sana ada Ibu Kemensos yang membantu untuk bisa dapat KIS, Kartu Indonesia Sehat, dan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi sampai ke titik praktis ya, ketika masyarakat mempunyai kendala, keluhan, kemudian difasilitasi oleh PDIP, kemudian dieksekusi oleh eksekutif begitu ya? Iya, bersama dengan aspiratornya para anggota fraksi. Jadi mereka jalan di lapangan. Mbak Ontari, PDIP selama ini dikenal sebagai partainya wong cilik. Kita tahu betul ya, program-program stunting, itu menjadi salah satu fokus. Tetapi belakangan PDIP juga fokus ke isu-isu yang agak elit, misalnya mencintai bumi gitu ya, menanam pohon secara serentak gitu. Itu sebetulnya strategi apa? Apakah sebenarnya untuk menggait milenial atau gimana gitu, Pak? Bukan elit loh. Nah, gitu ya. Itu adalah alam ini tempat hidup kita. Tanah, kita bangun rumah di atas tanah. Tanah ini bumi. Gitu kan? Kita minum air dari sumber air, dari dalam bumi, gitu kan. Kemudian sumber-sumber ini dari pohon-pohon. Nah, mencintai bumi di mana tempat kita tinggal, yaitu dengan merawat itu tadi. Jadi ini back to nature yang disampaikan Ibu Ketua Umum, karena kita harus bersahabat dengan alam, hidup satu kesatuan dengan alam. Kita tidak pernah bisa hidup tanpa alam. Nah, alam yang kita lihat day to day itu adalah ada bumi dengan segala isi yang ada di atasnya. Lalu kemudian hujan, lalu angin, lalu mendung. Ini semua kan sirkulasi alam. Kalau tumbuh pohon-pohon ini akan rimbun, maka dia bisa menyimpan banyak air. Nah, menyimpan banyak air ini adalah sebagai sumber mata air, sehingga jangan sampai kita kekurangan itu. Kalau di kota kan jadi, sudah filosofinya begitu ya, Bu. Iya. Ini bukan elit tapi justru back to ini nature, to gitu nature, ya. Dan itu efektif, Bu, sejauh ini. Misalnya untuk apakah ini menyasar segmen baru gitu ya dari PDIP atau ada segmen lama tapi di brainstorming gitu? Sebenarnya tujuan kita tidak untuk elektoral, tetapi lebih kepada filosofi mencintai bumi. Contoh Ibu Risma di Kenjeran itu di pantai kan dikasih cemara udang. Cemara udang itu adalah sebuah tumbuhan yang mampu menyimpan air di sekitar pantai. Lalu kemudian pohon bakau atau kalau kita apa sih sekarang ini apa namanya, Mas? Sampai lali aku istilahnya. Yang kita tanam
di pantai itu loh, apa Bako, namanya? ya? Bako dan tapi ada namanya. Nah itu kan kita juga nanam di situ. Ibu Ketua Umum menanam di Bali di sepanjang pantai yang abrasinya sudah luar biasa itu. Karena kalau darat terlalu diabrasi oleh pantai kan nanti habis. Maka di situ kita concern untuk ikut menghijaukan bumi, melestarikan bumi melalui penghijauan itu. Intinya bahwa ini memang strategi secara nasional yang dilakukan oleh PDIP di seluruh Indonesia. Indonesia. Bu Nari, kembali ke soal pemilu serentak ya. Di Pilkada 2020 kemarin PDIP cukup sukses. 11 kepala daerah yang didukung PDIP terpilih gitu ya. Di Pilkada serentak 2024 nanti apakah ada target lebih dari 11 ini atau bagaimana? Tentu sekarang yang di 2019 kan ada 11 ya. Sebelumnya kan masih ada. Kita kan masih punya 21 daerah yang kader-kader PDI Perjuangan ada di situ. Nah, tetapi nanti tahun 2023 ini banyak yang harus PLP, contoh Nganjuk misalkan. Kalau kota Surabaya masih terus karena memang baru terpilih tahun 2020 kemarin. Nah, bagaimana untuk mempertahankan ini begitu ya? Tentu kami persiapkan seluruh kader-kader yang ada di struktur mesin partai itu jangan pernah diem, nggak boleh adem. Jadi harus terus. Sekarang ini sebetulnya sudah ada ya mapping kader-kader terbaik yang akan diusung di pilkada gitu, Pak? Pasti sudah lah. Di mapping melalui rekam jejaknya di masyarakat, lalu kemudian melalui hasil-hasil survei yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei maupun kita sendiri survei internal, kemudian ketokohannya di masyarakat, itu kan sudah mulai kita mapping begitu, sehingga nanti selesai pemilu legislatif kita sudah menyiapkan orang untuk pemilihan pilkada. Mbak Untari, PDI terlihat sangat percaya diri ya di banyak pilkada itu bahkan sendirian gitu ya, tidak menggandeng partai yang lain gitu ya. Apakah ini akan tetap dipertahankan di pemilu 2024? Sangat tergantung pada situasi lokalnya seperti apa. Gitu ya. Kalau misalkan kita kuat, mesin partainya kuat, calonnya bagus, dan kemudian masyarakat memberikan dukungan yang bagus, lalu hasil surveinya nampak bahwa agregatnya semakin naik, ya kalau daripada bareng-bareng tapi kemudian kerjanya nggak bareng kan ya nggak apa-apa. Tetapi memang kita punya target supaya tiap cabang tuh yang sudah bagus ya, kami kan melihat ada cabang-cabang kelas utama, kelas middle, lalu yang di bawah. Kami rasional lah, yang kelas utama dan yang middle dinaikkan supaya dapat 20% kursi. Yang sudah atas ini pertahanin dong, kalau bisa nambahin begitu, sehingga kalau misalkan nggak ada teman bisa berangkat sendiri begitu. Tapi prinsipnya teman yang kita cari adalah teman yang seideologi, visi misinya untuk Indonesia sama. Jangan sampai kita kehilangan itu, karena yang menuntun hidup kita berpartai, bermasyarakat, bernegara adalah ideologi. Kita tidak ada yang namanya hanya karena uang, tidak, tapi kita lihat dulu basis ideologinya apa. Kalau Pancasila selesai. Bisa dikatakan bahwa termasuk di dalam Pilgub 2024 nanti PDIP sangat mungkin untuk mengusung calonnya sendiri. Kalau itu semuanya, jadi gini, kami punya institusi namanya ketua umum. Jadi kongres partai, lalu ketua umum, baru DPP partai. Nah, kebetulan di institusi ketua umum ini ada ibu ketua umum. Nah, beliau sangat berperan sangat sentral untuk urusan daerah-daerah yang memiliki tingkat strategis nasional. Surabaya misalkan, itu ya. Jawa Timur juga masuk. Jawa Timur masuk strategis nasional. Sehingga ini yang akan memutuskan Ibu Ketua Umum. Kami boleh mengusulkan, boleh, tapi nanti melalui sebuah proses yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum bersama DPP Partai, itu akan diputuskan siapa yang akan jadi calon gubernur. Mbak Untari, beralih ke Pilpres. Dalam perayaan HUT PDIP beberapa waktu lalu, kita berharap sebetulnya Bu Mega segera mengumumkan calon presiden. Tapi kemudian Bu Mega menegaskan bahwa ojo kesusu gitu ya. Sejauh mana sih Bu kader PDIP terutama di Jawa Timur terkait calon presiden ini? Apakah memang ini jadi aspirasi masyarakat untuk segera diumumkan atau betul-betul akan patuh pada keputusan Bu Mega?
kapanpun akan diumumkan. Ya, kami partai yang memiliki tingkat disiplin tinggi, khusus untuk urusan presiden. Dari keputusan kongres partai itu sudah diserahkan, keputusannya ada di ketua umum. Jadi ibu ketua umum mau kapan saja memutuskan, kami siap. Yang penting rumahnya, kendaraannya ini, rumah dan kendaraan disiapkan, termasuk SDM-nya akan bekerja disiapkan. Siapapun yang akan diputus ibu ketua umum, go running, kita ikuti. Oke. Begitu. Tegak lurus istilahnya. Tegak lurus ya. Oke, Mbak Antari, sejumlah nama masuk ya dalam berbagai survei, dan kebetulan kader terbaik PDIP, Mas Ganjar Pranowo, termasuk kader yang punya potensi di Pilpres 2024. Kalau di Jawa Timur sendiri, melihat sosok Pak Ganjar itu bagaimana Mbak Antari? Sebagai sesama kader partai, kita melihat semua kader partai bagus. Karena kita melihat banyak orang bagus di PDI Perjuangan. Sekarang kader yang ada di eksekutif ada Pak Jokowi, ada Pak Anas, ada Ibu Bintang, ya. Kemudian ada Pak Yasona Lawli, dan ada Ibu Risma, dan menteri-menteri yang lain dari PDI Perjuangan di eksekutif bagus. Pak Ganjar dan gubernur-gubernur yang lain di PDI Perjuangan bagus. Ada ketua DPR RI satu-satunya perempuan ya, mengawali Indonesia. Ada Mbak Puan bagus. Jadi stoknya banyak. Ada Mbak Putih juga ya. Ada Mbak Putih pernah dicalonkan jadi gubernur. Jadi kalau melihat banyaknya kader yang sedang ada di lapangan ini, kami tidak khawatir. Ibu pasti punya sebuah intuisi, tapi tidak hanya sekedar intuisi, tapi juga agregat, juga perkembangan masyarakat, juga masukan dari ulama, masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, pasti akan didengarkan oleh Ibu. Dan nanti ini diramu dalam satu kesatuan melalui sebuah kontemplasi tinggi untuk memunculkan nama Deng A, B atau C. Itu nanti Ibu yang akan menyampaikan, dan kami sudah diberi wejangan pada saat HUT kemarin. Kita akan kumpul lagi Juni, insya Allah mungkin Ibu akan mengumpulkan. Mungkin kita ya. Tunggu saja nanti. Kita tunggu saja nanti karena kita tidak tahu. Yang penting kami tegak lurus pada Ibu Ketua Umum. Mbak Antari, untuk memenangkan Pilpres selain logistik tentu ya, juga mesin partai gitu ya. Yang paling penting adalah ketokohan gitu ya. Nah, tapi di Jawa Timur sendiri sebetulnya yang kita lihat justru mesin partai ini yang dominan di Jawa Timur. Apa rahasianya Bu? Sehingga siapapun tokohnya kayaknya Jawa Timur ini, PDI Jawa Timur itu solid gitu ya, tanpa memandang tokoh. Rahasianya apa sih Bu, sebetulnya? Rahasianya ini aja, tunduk dan patuh pada instruksi DPW partai dan Ibu Ketua Umum. Kan kita ini organisasi, kan nggak boleh nyelentang-nyelentang begini. Ada disiplin organisasi yang diajarkan kepada kami. Jadi disiplin ideologi, disiplin organisasi, disiplin tindakan, disiplin berpikir, disiplin bicara. Jadi ini menjadi satu kesatuan di mana kalau sudah ada perintah dari Ibu Ketua Umum, kalian diam dulu semuanya, tunggu saya. Ya kami menunggu begitu. Tetapi sembari menunggu ini kita bekerja. Bekerja untuk membuat rumah ini siap. Saat siapapun yang akan diputuskan oleh beliau, rumah ini siap, mesin ini siap. Begitu. Karena memang di dalam disiplin organisasi itu sangat dibutuhkan untuk upaya pemenangan kita. Tanpa disiplin kita kan nggak mungkin. Jadi kuncinya disiplin dan kerja, mau kerja keras ya. Nah, cuman gini Mbak Untari, beberapa partai pengen cara instan gitu ya. Mereka mengundang tokoh-tokoh populer, bahkan artis ya, kemudian untuk bergabung ke partai dengan harapan bisa mendulang suara. Nah, PDI, saya lihat beberapa artis misalnya juga bergabung dengan PDIP. Tapi adakah syarat-syarat khusus agar tokoh-tokoh populer atau artis itu bisa diterima di PDIP, Mbak Untari? Salah satu syaratnya adalah tunduk pada visi misi PDI Perjuangan. Apa itu? Pancasila dulu. Ideologi Pancasila itu harus betul-betul firm, tidak boleh ditawar. Lalu kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 4 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini 4 hal ini, 4 pedoman dasar ini tidak boleh ditawar-tawar kalau mau masuk PDI Perjuangan. Kita partai terbuka, mau agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, tidak soal. Asal 4 kehidupan berbangsa dan bernegara ini diterima dengan baik. Itu menjadi syarat mutlak. Kenapa? Karena sebagai sebuah partai politik, Ibu Ketua Umum melalui Kongres sudah memberikan bahwa
PDI Perjuangan adalah bagian daripada Indonesia, menjadi partai pilarnya demokrasi, dan demokrasi ini membutuhkan 4 hal tadi itu. Sehingga jalannya demokrasi akan baik kalau menerima Pancasila dengan baik. Karena demokrasi itu kan ada kesetaraan. Dan itu ada mekanismenya ya Mbak Untari untuk apakah si tokoh ini memenuhi kriteria itu gitu ya. Ada dalam proses rekrutmen itu kan, kemudian kalau yang tanya misalkan ADRT-nya mana, ya kita kasih, silakan dibaca. Oke, baik, saya ikut PDI Perjuangan. Nanti kalau kita akan jadikan tokoh-tokoh tertentu, kami harus, kan biasanya kita lakukan kaderisasi untuk semua struktur. Jadi kalau DPD ini mengkader ketua sekretaris bendahara PAC se-Jawa Timur. Oh, itu yang lalu DPC. Nah, kalau tokoh-tokoh baru bagaimana? Kita ikutkan dalam proses kaderisasi ini. Termasuk para calon-calon kepala daerah misalkan yang tidak asli dari PDI Perjuangan. Ya ikut nanti sekolah partai. Di situ ada proses kaderisasi, ada penanaman ideologi Pancasila, ada perintah-perintah sebagai kepala daerah itu harus bagaimana. Itu ada namanya Dasar Prasetya Partai. 10 perintah partai untuk Bu Untari, PDIP saya kira partai yang kritis ya, dalam berbagai kesempatan selalu mengkritisi kebijakan pemerintah. Nah, khusus di Jawa Timur sendiri hubungan antara legislatif dengan eksekutif kayak apa? Karena kita tahu bahwa Gubernur Jawa Timur bukan dari kader PDIP. Gitu. Sejauh ini hubungannya antara legislatif dan eksekutif di Jawa Timur kayak apa Mbak Untari? Saya kira masih dalam konstruksi yang baik, karena Ibu Khofifah ini adalah kadernya Nahdlatul Ulama, dan kita sangat berkepentingan untuk Indonesia ini ada terus dengan Pancasila, dan Nahdlatul Ulama adalah yang firm dengan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi melihat dari sisi ideologis itu, kami melihat Ibu Khofifah adalah kader NU yang luar biasa, dan kami memberikan dukungan pada pemerintahan ini. Kenapa? Karena kan kepala daerah dan DPRD itu anaknya Mendagri. Yang satu melaksanakan operasionalisasi, yang satu melaksanakan 3 fungsi itu, controlling, budgeting, dan legal drafting. Jadi kita buat bagaimana antara legislatif dan eksekutif Jawa Timur ini harmoni. Kalau itu harmoni akan menuju Jawa Timur yang lebih sejahtera lagi. Luar biasa. Jadi itu tujuannya yang penting adalah mewujudkan Jawa Timur sejahtera. Iya. Tribuners dan pembaca harian Surya, luar biasa sekali pandangan-pandangan Ibu Untari, Sri Untari Bisowarno, Ketua Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Kita akan kembali dengan tokoh-tokoh berikutnya. Untuk sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.